Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penerapan rancangan acak kelompok lengkap pada pengaruh jenis pemberian pakan terhadap pertumbuhan lele dumbo, mata kuliah rancangan percobaan kelas S1. Sebelumnya, anggota kelompok kami ada saya, Fajar Rizky Larisma dengan NIM akhir 088, kemudian Siva Unadiro dengan NIM akhir 02, dan Riko Ramadan dengan NIM akhir 077. Rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL merupakan salah satu bentuk rancangan yang telah digunakan secara meluas dalam berbagai bidang pertanian, industri, dan sebagainya. Rancangan ini dicirikan oleh adanya kelompok dalam jumlah yang sama, dengan setiap kelompok dikenakan perlakuan-perlakuan. Melalui pengelompokan yang tepat atau efektif, maka rancangan ini dapat mengurangi galat percobaan. Tujuan pokok pengelompokan unit percobaan adalah untuk membuat sehomogen mungkin di dalam kelompok relatif terhadap peubah tak bebas yang diteliti, dan untuk mengusahakan kelompok-kelompok yang berbeda seheterogen mungkin relatif terhadap peubah yang tak bebas. Kemudian ada latar belakang. Ikan merupakan sumber pangan hewani yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Jenis ikan merupakan bahan pangan sumber protein hewani yang relatif murah dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya. Di samping menyediakan protein hewani yang relatif tinggi jumlahnya, ikan juga mengandung asam lemak tak jenuh, berbagai macam vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Salah satu komoditas perikanan yang cukup populer di masyarakat adalah lele dumbo. Karena memiliki berbagai kelebihan, lele dumbo ini termasuk ikan yang paling mudah diterima oleh masyarakat. Kelebihan tersebut diantara lainnya adalah pertumbuhannya yang cepat, memiliki kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang tinggi, rasanya enak, dan kandungan gizinya yang cukup tinggi. Selanjutnya, pakan berpengaruh penting dalam kelangsungan pembudidayaan lele. Berdasarkan tingkat kebutuhannya, pakan terbagi menjadi dua bagian, yaitu pakan utama dan pakan tambahan. Pakan utama adalah pakan yang biasa digunakan oleh pembudidaya untuk pakan lele, contohnya cacing tanah. Sedangkan pakan tambahan adalah pakan yang digunakan oleh pembudidaya lele sebagai pengganti pakan utama lele. Contohnya yaitu tepung tulang dan tepung ikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimana karakteristik data pada pertumbuhan berat ikan lele dumbo dengan pemberian pakan yang berbeda. 2. Bagaimana hasil uji analisis homogenitas variansi dan RAKL dari pertumbuhan berat badan lele dumbo. 3. Bagaimana pengaruh dari 4 perlakuan pemberian pakan yang berbeda terhadap pertumbuhan berat badan lele dumbo. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian sebagai berikut. 1. Menganalisis karakteristik data pada pertumbuhan berat badan lele dumbo dengan pemberian pakan yang berbeda. 2. Menguji hasil uji analisis homogenitas variansi dan RAKL dari pertumbuhan berat badan lele dumbo. 3. Menganalisis pengaruh dari 4 perlakuan pemberian pakan yang berbeda terhadap pertumbuhan berat badan lele dumbo. Selanjutnya, manfaat penelitian. Bagi penulis, dengan adanya makalah tugas mata kuliah rancangan percobaan ini, diharapkan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan, baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan kami sehari-hari. 2. Bagi pembaca, makalah ini dimaksudkan agar pembaca dapat lebih memahami mengenai penerapan RAKL pada pengaruh jenis pemberian pakan terhadap pertumbuhan lele dumbo. Para pembaca, khususnya mahasiswa, diharapkan dapat digunakan untuk langkah menuju pengetahuan yang lebih luas. 3. Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami tentang penerapan RAKL pada pengaruh jenis pemberian pakan terhadap pertumbuhan lele dumbo, sehingga dapat memaksimalkan pemberian jenis pakan dengan biaya yang lebih terjangkau. Selain itu, diharapkan agar realisasi kegiatan positif terhadap adanya penelitian ini menjadi lebih baik. Selanjutnya, metodologi penelitian. 1. Sumber data. Jenis sumber data yang kami gunakan merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, seperti catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumen yang telah dipublikasikan.
Adapun data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari skripsi Meisi Rahmalia, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang berjudul Jenis Pakan Usus Ayam dan Ampas Tahu terhadap Pertumbuhan Lele Dumbo, Sumbangsi pada Materi Pertumbuhan dan Perkembangan pada Mata Pelajaran Biologi kelas 8, SMP atau MTS. Penelitian ini dilakukan di kolam penelitian yang berada di Jalan Sukajaya, Lorong Jompo, Palembang, Sumatera Selatan, pada bulan Agustus hingga September tahun 2015. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain variabel bebas. Menurut Sugiono, variabel bebas atau independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jenis pakan yang digunakan, yaitu usus ayam dan ampas tahu. Kemudian variabel terikat. Menurut Sugiono, variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan berat badan lele dumbo. Selanjutnya, rancangan penelitian. Dalam penelitian, terdapat 4 faktor perlakuan dan setiap perlakuan dilakukan perulangan dalam 4 kelompok. Perlakuan yang diberikan adalah perlakuan A0 atau kontrol, peletnya 100%. Perlakuan A1, usus ayam 100%. Perlakuan A2, ampas tahu 100%. Perlakuan A3, usus ayam 50% ditambah dengan ampas tahu 50%. Dengan demikian, banyaknya unit percobaan yang dilibatkan sebanyak 4 kali 4 sama dengan 16 ekor lele dumbo. Penelitian dilakukan dalam lingkungan yang terkondisi sehingga memberikan pengaruh yang berbeda hanya dari perlakuan atau homogen. Selanjutnya, langkah analisis data. 1. Mendeskripsikan data lalu melakukan input data ke dalam software untuk dilakukan pengujian. 2. Melakukan uji asumsi residual yang meliputi uji normalitas, homogenitas, dan rata-rata residual untuk memenuhi asumsi epsilon IJ berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi sigma kuadrat. 3. Melakukan uji ANOVA untuk menguji apakah terdapat pengaruh perlakuan terhadap respon yang diamati. 4. Melakukan uji lanjut dari ANOVA jika keputusan yang dihasilkan adalah H0 ditolak untuk mengetahui variabel mana yang berbeda signifikan. Yang terakhir, menghitung nilai efisiensi relatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, analisis data dan pembahasan. Yang pertama, kita mendeskripsikan data terlebih dahulu. Berikut adalah data rata-rata pertumbuhan berat badan lele dumbo dalam gram setelah dilakukan pengamatan selama 1 bulan. Nah, lalu kita masuk ke rancangan acak kelompok. Model rancangan acak kelompok yaitu YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah beta J ditambah epsilon IJ. Dengan asumsi model tetap yaitu sigma tau I sama dengan 0, sigma beta J sama dengan 0, dan epsilon IJ berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan sigma kuadrat atau variansi homogen. Hipotesis RAP yang pertama untuk menguji pengaruh perlakuan. H0 sama dengan tau 1 sama dengan tau I sama dengan 0. Artinya perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Untuk H1-nya, yakni paling sedikit ada 1 I di mana tau I tidak sama dengan 0. Dan untuk menguji pengaruh pengelompokan, H0-nya yakni beta 1 sama dengan beta I sama dengan 0, artinya kelompok tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Sedangkan H1-nya yakni paling sedikit ada 1 J di mana beta J tidak sama dengan 0. Adapun kriteria pengujiannya yakni H0 ditolak jika sig kurang dari alfa dengan alfa sama dengan 5% atau 0,05. Setelah dilakukan analisis data, di SPSS diperoleh beberapa hasil berikut. Untuk rancangan acak kelompok, bisa kita lihat dalam tabel test of between subject effects, diperoleh nilai sig perlakuan sama dengan 0,000, yang artinya kurang dari alfa sehingga menghasilkan keputusan menolak H0, yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata berat ikan lele dumbo pada perlakuan yang diujikan.
Dan sedangkan nilai SIK kelompok, yaitu 0,549, lebih besar dari alfa, sehingga menghasilkan keputusan terima H0, yang berarti bahwa rata-rata berat ikan lele dumbo tidak memiliki pengaruh berdasarkan kelompok percobaannya. Selanjutnya, setelah melakukan rancangan acak kelompok, kita melakukan uji pembanding berganda atau uji lanjut. Di sini kita menggunakan uji Duncan. Nah, dari tabel di samping ini dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada perlakuan A3 dan A2 karena berada pada satu subset yang sama, yaitu subset 2. Sedangkan perlakuan A0 dan A1 masing-masing berbeda signifikan karena terletak di subset yang berbeda. Dan berdasarkan tabel tersebut, kita juga dapat menyimpulkan bahwa perlakuan A1 menghasilkan rata-rata pertumbuhan berat badan lele dumbo yang paling besar, yaitu 9,7750, sehingga perlakuan A merupakan perlakuan yang paling disarankan, dengan komposisi pakan usus ayam 100%. Selanjutnya, uji yang kita lakukan yakni uji asumsi residual. Mengapa? Karena pengujian RAK tadi baru dapat diterima jika hasil analisis memenuhi asumsi residual, yaitu residual berdistribusi normal dengan rata-rata sama dengan 0 dan varians homogen, yang notasinya yakni epsilon IJ. Uji asumsi residual sendiri ada 3, meliputi uji normalitas, uji rata-rata residual, dan uji homogenitas. Dan tabel yang ada di sebelah kanan ini adalah residual yang akan kita uji. Yang pertama, uji normalitas. Hipotesis pengujiannya yakni H0, residual berdistribusi normal, dan H1-nya residual tidak berdistribusi normal. Dengan kriteria pengujiannya, H0 akan ditolak jika SIK kurang dari alfa 0,05. Berdasarkan tabel one sampel Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai asim SIK two-tailed yaitu 0,123, yakni lebih besar dari alfa, sehingga keputusannya adalah terima H0, sehingga disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Yang kedua, uji rata-rata residual. Hipotesis pengujiannya, H0, rata-rata residual sama dengan 0, dan H1-nya rata-rata residual tidak sama dengan 0. Dengan kriteria pengujian, H0 akan ditolak jika SIK tidak sama dengan 1. Dan berdasarkan tabel one sample test, menunjukkan bahwa nilai SIK two-tailed yaitu 1 dan menghasilkan keputusan terima H0, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa rata-rata residual sama dengan 0. Yang ketiga, uji homogenitas. Hipotesis pengujiannya, yakni H0, residual memiliki varians homogen, dan H1-nya residual memiliki varians yang heterogen. Dengan kriteria pengujian, H0 akan ditolak jika SIK kurang dari alfa 0,05. Berdasarkan tabel Test of Homogeneity of Variance, diperoleh nilai SIK sama dengan 0,344 atau 0,345. Nah, karena dia lebih besar dari alfa, sehingga keputusannya adalah terima H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual memiliki varians yang homogen. Langkah analisis data yang terakhir yakni menghitung besaran efisiensi relatif untuk menganalisis apakah RAKL lebih baik digunakan dibandingkan dengan RAL. Yang pertama, kita menghitung nilai sigma R topi kuadrat. Rumusnya yaitu K-1 dikali KTB ditambah K dikali T-1 KTE per T dikali K-1, didapatkan hasil 0,002. Dan nilai sigma K topi kuadrat sama dengan KTE dalam model RA, yaitu sama dengan 0,002. Sehingga didapatkan nilai efisiensi relatifnya yaitu 0,9615. Dan dari penghitungan di atas menghasilkan nilai efisiensi relatif kurang dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa RAKL tidak cukup efektif untuk menurunkan galat percobaan. Selanjutnya akan ada demo software SPSS yang dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan proses pengujian pada program SPSS. Di bagian data view ini kita bisa menunjukkan data kita. Ada variabel berat,
variabel kelompok dan perlakuan. Ada 16 data. Kita langsung klik variable view. Akan muncul seperti ini. Di variabel kelompok, di values-nya kita klik ini. Di value 1 ini kita bisa labeli K1 sebagai kelompok 1. Di value 2 kita labeli K2 sebagai kelompok 2 dan seterusnya. Di bagian variabel perlakuan, di values-nya sama. Di value 1 kita labeli A0. Di value 2 kita labeli A1 dan seterusnya, sesuai data kita masing-masing. Lalu klik OK. Kita kembali ke data view. Ya, yang pertama kita bisa melakukan uji rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL dengan cara klik Analyze, pilih bagian General Linear Model, lalu pilih Univariate. Akan muncul seperti ini. Variabel beratnya kita bisa masukkan ke data dan variabel. Di fix factornya kita bisa masukkan variabel kelompok dan perlakuan. Statis model akan muncul seperti ini, lalu kita klik filter, kita masukkan variabel kelompok dan perlakuan di model, lalu kita klik continue dan oke. Ya, di sini kita bisa melihat hasil output, ada tabel test notification subject effect, ada signifikan masing-masing dari variabel, ada variabel kelompok dengan signifikan 0,549, yang berarti keputusannya menerima H0, sehingga rata-rata berat ikan lele dumbo sendiri tidak memiliki pengaruh berdasarkan kelompok perjagaan. Dan pada variabel perlakuannya memiliki signifikan 0,000, kurang dari ternyata 5%, yang berarti keputusannya menambah H0, yang dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata berat ikan lele dumbo pada perlakuan yang diujikan. Kita kembali ke inputan data. Ya, yang kedua, kita bisa melakukan uji pembanding berganda, yaitu di sini kita melakukan uji Duncan. Uji Duncan sendiri, kita melakukan uji pembanding berganda ini untuk menganalisis respon pada perlakuan yang berbeda. Kita klik Analyze, pilih seperti tadi General Linear Model, dan pilih Univariate. Variabelnya sama seperti tadi. Di bagian ini kita bisa klik Post-Score. Kita masukkan perlakuan di Post-Score S4. Kita centang bagian Duncan. Di sini kenapa perlakuan saja? Karena kita akan menganalisis respon pada perlakuan yang berbeda. Lalu klik Continue dan OK. Ya, di sini ada tabel dari Duncan sendiri. Di sini kita bisa lihat perlakuan A0 pada set 1 memiliki rata-rata yang paling rendah. Di set 2 ada perlakuan A3 dan A2 tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Lalu di set 3 ada perlakuan A1 yang memiliki rata-rata paling tinggi, yang berarti dapat disimpulkan bahwa perlakuan A1 ini paling disarankan untuk dilakukan. Lalu kita kembali ke inputan data. Ya, lalu yang ketiga, untuk menerima hipotesis dari RAKL itu sendiri, kita harus memenuhi asumsi residual. Yang pertama yaitu residual harus berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan memiliki variansi yang homogen. Yang pertama kita bisa membutuhkan residual dari data ini dengan cara klik Analyze, General Linear Model sama seperti tadi, pilih Univariate, variabelnya tetap sama. Bagian ini kita bisa klik Save. Centang Unstandardized dari residual, lalu klik Continue dan OK. Kembali ke data dan akan muncul kolom residual 1. Ini yang akan kita uji. Lalu yang pertama yaitu kita bisa uji normalitas residual sendiri. Kita bisa klik Analyze, pilih bagian Non-Parametric Test, pilih kasih dialog, dan pilih One Sample KS. Akan muncul seperti ini, kita masukkan residual berberat di test variable list, kita klik OK. Ya, di sini kita bisa melihat yang paling bawah ini signifikannya yaitu 0,123, yang berarti residualnya berdistribusi normal karena lebih besar dari alfa atau taraf nyata 5%. Lalu yang kedua, kita kembali ke inputan data. Yang kedua kita bisa melakukan uji rata-rata residual. Kita klik Analyze, kita pilih Compare Means, lalu pilih One Sample to Test. Kita masukkan variabel residual berberat di test variable,
lalu langsung kita klik OK saja. Dan di sini kita bisa melihat tabel one sample test ini bahwa di sini signifikannya yaitu 1,000, yang berarti rata-rata dari residual ini sendiri yaitu 0. Kita kembali ke input data. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita harus melakukan uji homogenitas residual dengan cara klik analyze. Kita pilih di compare mean, kita pilih one way ANOVA. Pada bagian dependent list kita bisa masukkan variabel residual berat atau res1, dan variabel perlakuan kita masukkan di faktor. Seperti ini, kita klik post-hoc, kita pilih sesuai uji kita, yaitu uji tulisan. Kita klik continue, lalu di bagian option, kita centang bagian homogeneity of variant test karena kita menguji homogenitas. Lalu klik continue dan OK. Ya, di sini kita bisa melihat tabel tes homogeneity of variance. Yang paling atas ada signifikannya yaitu 0,344, yang berarti lebih besar dari alpha, atau ternyata 0,05 atau 5%. Berarti residual ini memiliki variansa yang homogen atau sama. Ya, dapat disimpulkan di sini asumsi residualnya terpenuhi semua, residualnya berdistribusi normal dengan rata-rata 0, dan memiliki variansi yang homogen atau sama, sehingga uji rancangan acak kelompok lengkap itu sendiri bisa diterima. Selanjutnya akan dijelaskan kesimpulan dari data kita oleh teman saya. Kesimpulannya, 1. Berdasarkan hasil pengujian RAKL, disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata berat lele dumbo pada perlakuan yang diujikan. Artinya, perbedaan jenis pakan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan berat lele dumbo. Namun, rata-rata berat lele dumbo tidak memiliki pengaruh berdasarkan kelompok percobaan. Yang kedua, berdasarkan hasil uji Duncan, disimpulkan bahwa perlakuan A1 menghasilkan rata-rata pertumbuhan berat badan lele dumbo yang paling besar, sehingga perlakuan A1 merupakan perlakuan yang paling disarankan dengan komposisi pakan usus ayam 100%. Yang ketiga, berdasarkan penghitungan nilai efisiensi relatif atau ER, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa RAKL tidak cukup efektif untuk menurunkan galat percobaan, sehingga dalam mengolah data, peneliti lebih baik menggunakan metode RAL. Untuk saran, bagi peneliti diharapkan dapat lebih teliti dalam menyusun rancangan penelitian sebelumnya, apakah telah memenuhi asumsi dalam rancangan percobaan yang akan digunakan. Juga disarankan untuk selalu menghitung nilai efisiensi relatif untuk mengetahui jenis rancangan percobaan yang lebih efektif untuk digunakan. Dan bagi pembaca, dengan adanya makalah ini diharapkan dapat memperluas wawasan, terutama dalam penerapan metode rancangan acak kelompok lengkap pada penelitian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.